Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya. Subsidinya tuh sebetulnya bisa dipakai lah buat transportasi umum, bisa diarahin ke sana. Tapi kan kalau mobil listrik tujuannya juga biar lebih ramah lingkungan. Jadi menurut gue sih kalau bisa diusahain dua-duanya ya boleh, silakan aja. Bukan berarti harus satu atau dua-duanya juga. Motor listrik mendapat bantuan pemerintah dengan potongan harga 7 juta rupiah, tapi nyatanya sepi pembeli. Hal ini justru berbanding terbalik dengan penjualan mobil listrik yang juga diberikan tambahan subsidi dari pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Muldoko, ia mengatakan Jumat lalu sepeda motor baru terjual 108 unit dari kuota 200.000 unit tahun ini. Kenapa ada keringanan dari pemerintah kok disambut seperti itu oleh masyarakat? Ini sedang dievaluasi. Sepertinya masyarakat belum banyak tahu karena peraturan menterinya baru turun. Bandingkan dengan penjualan mobil listrik setelah subsidi. Pada bulan keempat, berdasarkan data Wholesale, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 1.285 unit atau naik dari sebelumnya 1.112 unit. Dua mobil listrik yang mendapatkan subsidi penjualannya juga meningkat meski tidak terlalu signifikan dibandingkan bulan lalu. Hyundai Ioniq 5 misalnya, bila pada Maret terdistribusi sebanyak 592 unit, maka pada April jumlahnya menjadi 716 unit. Sementara Wuling RF yang pada Maret distribusinya 421 unit, pada April meningkat menjadi 450 unit. Pemerintah sudah memberikan program bantuan berupa potongan harga sebesar 7 juta rupiah per unit untuk sepeda motor yang memiliki TKDN minimal 40% dengan kuota sebesar 200.000 unit pada tahun 2023. Tapi syarat penerimanya KUR atau kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. Untuk mengetahui konsumen tersebut memenuhi syarat, maka akan dilakukan pengecekan lewat NIK di situs Sisapira. Bagi pengusaha, isunya adalah, khususnya bagi para dealer-dealer itu, isunya adalah bahwa apabila saya mau membeli kendaraan listrik dengan skema itu, maka yang berjalan adalah restitusi. Kalau restitusi itu diberlakukan, ada pikiran yang berkembang. Wah, kalau restitusi nanti akan setahun ini menagihnya. Nah, kemarin sudah kita rapatkan semuanya, ya, dipimpin oleh Pak Luhut, bahwa untuk restitusi ini bisa atau tidak. Kalau bisa sebulan atau 2 bulan, kenapa harus setahun, kan begitu? Kan tentang subsidi yang terlalu besar, walaupun sebenarnya itu tidak terlalu penting untuk dipertahankan, bisa ditangani oleh masyarakat. Pengalaman saya waktu tahun 2005 menaikkan BBM pun sampai 100%, masyarakat menerimanya. Di sisi lain, pemerintah sudah memberikan subsidi terhadap pembelian mobil listrik baru per 1 April 2023. Subsidi yang dimaksud berupa insentif PPN yang berlaku pada Desember 2023. Lewat insentif, masyarakat yang mau membeli mobil listrik hanya perlu menanggung PPN sebesar 1% yang sudah diturunkan dari 11%. Baru ada 2 mobil listrik yang mendapat insentif PPN, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling RF. Berkat insentif itu, harga Hyundai Ioniq 5 dan Wuling RF terpangkas bahkan hingga 70 jutaan.
Sementara itu, hasil riset Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menunjukkan sebanyak 80,77% masyarakat di internet menolak program subsidi mobil listrik dari pemerintah. Ada sejumlah alasan mereka menolak program ini. Riset dilakukan melalui pendekatan Big Data yang diambil pada media sosial Twitter periode 8-12 Mei 2023. Selama periode itu, INDEF menjaring 18.921 pembicara mengenai subsidi kendaraan listrik dari 15.139 akun Twitter. Dari 80% yang menolak, 32% diantaranya menilai program subsidi hanya menguntungkan segelintir pihak. Menurut warga, subsidi harusnya menyasar hidup banyak orang. Sementara dalam hal ini, pembelian mobil listrik dianggap tidak membutuhkan subsidi untuk pembelian mobil listrik baru dari pemerintah. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Muhammad Yusuf Kala mengatakan, kebijakan mobil listrik yang saat ini diterapkan pemerintah hanya memindahkan emisi. Jika sebelumnya emisi dikeluarkan melalui knalpot mobil, dengan adanya mobil listrik, emisi itu dikeluarkan melalui cerobong asap pembangkit listrik tenaga uap yang menjadi sumber tenaga listrik untuk mobil tersebut. Saat ini, PLTU masih bergantung pada bahan bakar batu bara untuk menghasilkan listrik. Menurut JK, kebijakan subsidi mobil listrik harus dibarengi dengan pengembangan pembangkit listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, bukan berarti Indonesia tidak memiliki program pembangunan pembangkit listrik berkelanjutan. JK mengatakan, program tersebut sudah diinisiasi 10 tahun lalu, tapi belum bisa terlaksana dengan baik. Masalah ini disebut bisa diselesaikan jika Indonesia percaya diri membuat pembangkit listrik yang mendukung pengurangan emisi karbon. Indonesia pernah membuktikan dengan membangun PLTA Poso yang menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia Timur. Kalau subsidi untuk mobil listrik sih saya kurang setuju ya, karena memang lebih baik itu untuk sarana transportasi umum dulu yang dibenahi seperti itu. Karena kalau untuk subsidi mobil listrik sebenarnya belum banyak juga kan yang penggunanya, jadi sementara transportasi umum itu justru yang harus didongkrak lagi gitu kan. Saya sendiri lebih memilih pakai kendaraan pribadi karena memang untuk transportasi umumnya masih kurang. Ya setuju nggak setuju sih, kalau contohnya disubsidi ini juga kan membantu program pemerintah ya, karena ke depan kita rata-rata menggunakan mobil listrik semua atau kendaraan listrik semua. Tapi nggak setujunya kalau saat ini masih banyak yang pakai kendaraan-kendaraan yang non listrik ya istilahnya, jadi mungkin bisa dialokasikan ke situ dulu untuk membantu masyarakat. Subsidinya tuh sebetulnya bisa dipakai lah buat transportasi umum, bisa diarahin ke sana. Tapi kan kalau mobil listrik tujuannya juga biar lebih ramah lingkungan. Jadi menurut gue sih kalau bisa diusahain dua-duanya ya boleh, silakan aja. Bukan berarti harus satu atau dua-duanya juga.